sudah terjadi pembelokan yang luar biasa, Mas. Saya kira ini kasusnya hanya pembangkangan, tapi begitu saya melihat surat Menkumham, oh ini bukan pembangkangan lagi, bukan hanya sekedar melarang pengurusan untuk datang di undangan silaturahim Surabaya, tapi betul-betul sudah dalam tanda kutip pencurian organisasi yang tanpa disadari oleh banyak pihak. Ternyata di situ ada kata Menkumham. Saya nggak tahu apakah itu kop yang benar dari Jatman atau kop yang baru dalam bentuk draft. Saya nggak tahu, Mas. Tapi yang jelas itu ditandatangani dengan lengkap oleh pengurus pakai kop yang di situ ada tulisan Menkumham. Itu betul-betul tidak sederhana itu, Mas. Itu betul-betul fatal menurut saya, Mas. Fatal sekali itu. Ya. Sudahlah, urusan nasab biar itu tidak penting bagi kita, biar berjalan. Yang penting mulai para muassis Mbah Hasim, Syekhana Khalil, Senawi, tidak ada masalah waktu itu. Sekarang ini pun kenapa kita masalahkan? Kenapa kita masalahkan? Jadi itu antara lain, kalau kita ingin sukses, maka apa yang ada pada awal kita tetap perjuangan, kita tetap lakukan. Kita sekarang ini mikir nasib, ya. Nasab sudah lewat, ya. Nisab sudah berlebihan, tapi yang ambil orang lain. Mari nasib ini kita, insya Allah PBNU akan mikir nasib semua umat ini. Bagi saya, yang saya amati itu cuma satu saja. Sekarang ini ada fenomena di mana terjadi kesenjangan antara pengurus NU, khususnya PBNU, dan warganya. Ada satu kesenjangan ya, kita mau tidak mau kita harus akui ya sebenarnya. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh pengurus NU dan PBNU ini banyak tidak diapresiasi oleh warganya. Apakah itu masalah yang berkaitan dengan pencangkokan nasab Ba'alwi, atau masalah yang berkaitan dengan polemik nasab, itu kan masalah orang NU juga kan, karena yang mengapresiasi Habaib dan Ba'alwi itu orang NU. Kemudian yang berkaitan dengan penyelewengan, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama yang sampai terbit ada di NU online. Kemudian juga ada beberapa pemalsuan makam, termasuk juga pembelokan nama-nama leluhur, khususnya yang berkaitan dengan para aulia zaman dahulu. Itu kan merupakan tugas daripada warga NU yang bersentuhan langsung dengan warga NU, sehingga yang merasakan itu semua adalah ya warga NU. Jadi itu masalah yang berkaitan dengan itu sudah beberapa tahun ini memang kurang diapresiasi oleh pengurusnya ya. Artinya beberapa dekade tahun ini bahwasanya pengurus NU dan PBNU terlalu politis ya. Artinya banyak membahas yang berkaitan dengan politik ya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan bisnis, sehingga mungkin permainannya ada di atas, sehingga ke bawahnya itu kurang mendapatkan perhatian khusus, sehingga warga NU yang ada di bawah ini akhirnya seolah-olah kurang mendapatkan perhatian, akhirnya terjadi kesenjangan. Bahkan akhir-akhir ini kok malah terjadi semacam bentrok gitu antara warga NU dengan PBNU dan pengurus NU ya. Kalau pengurus NU enggak semuanya lah, tapi artinya ada beberapa pengurus NU yang seperti itu kan. Ini sebetulnya fenomenanya itu aja, dan itu menurut saya harus segera diatasi dengan bijak melalui jalan dan manhaj Nahdlatul Ulama, melalui manhaj musyawarah, manhaj rahmatan lil alamin ya, dengan bijak, supaya masalah ini cepat selesai dan muruah daripada Nahdlatul Ulama ini cepat kembali bersinar minimal di depan para warga Nahdien, warganya. Jangan sampai warga NU kemudian kehilangan kepercayaan kepada PBNU atau kepada pengurus NU. Ini adalah merupakan hal yang sangat memprihatinkan sekali. Saya sendiri fenomena ini sangat memprihatinkan sekali. Kemudian nomor selanjutnya adalah, jadi terpisah dari warganya, nomor selanjutnya adalah ada beberapa
apa namanya, nilai-nilai luhur Nahdlatul Ulama yang sebenarnya hakikatnya ini kurang mendapatkan perhatian oleh para pengurusnya PBNU. Contohnya masalah nilai kebangsaan. Ini sebetulnya masalah yang berkaitan dengan kebangsaan ini jangan cuma ada di seremonial, di acara-acara resmi, ya, tapi juga harus diaplikasikan oleh para pengurus Nahdlatul Ulama dan dengan warganya untuk betul-betul membela bangsa, mengurusi bangsa, membentengi bangsa. Dengan jargonnya lal watan hubbul watan minal iman. Saya yakin Mbah Wahab Hasbullah itu ketika mengarang lagu Yalal Waton itu bukan cuma untuk membentuk paduan suara saja atau kur saja, sehingga kurnya itu bagus ya, di dalam kur ya, ketika kur kita mengepalkan tangan semua kan, tetapi di dalam prakteknya ketika bangsa ini ada yang membelokkan sejarahnya, kemudian juga harga diri bangsa ini kemudian ada yang mempecundangi, ada yang meremehkan, ada yang menginjak-injak, kemudian juga presidennya juga dijatuhkan harga dirinya, ada beberapa lambang negara juga sempat menjadi cemoohan orang-orang yang tidak benar gitu kan. Kok kelihatannya nggak ada pergerakan, nggak ada pembelaan gitu kan, nggak ada pembelaan. Sebabnya apa? Sebab ada beberapa kasus, diantaranya adalah seperti pemalsuan makam yang ada di Wonosobo dan ada yang mana. Itu hampir semuanya rata-rata di situ sudah terbentuk pengurus NU. Sudah terbentuk pengurus NU, sudah ada Ansor, sudah ada Banser, sudah ada Fatayat, Muslimat, IPRI, PPNU sampai ranting. Tapi kok ya ada pemalsuan makam, kok nggak dapat perhatian gitu kan? Itu kan jadi hal yang sifatnya aneh bin ajaib. Artinya yang seharusnya tidak terjadi karena memang NU itu selalu mengumandangkan jargon Yalal Waton, hubbul waton minal iman, benteng daripada bangsa, garda daripada bangsa. Tapi kok ada hal semacam itu kok tidak, istilahnya itu nggak titen gitu kan. Lah maka dari itu ini barangkali. Nah ketika NU itu kemudian nilai daripada kebangsaan, nilai daripada kesejahteraan, nilai daripada keahlus sunnah wal jamaahan dan akidah dan syariah. Sekarang saya telah meneliti dan membaca beberapa kitab-kitabnya Ba'alwi ya. Di antaranya kitab ada lagi kitab ini yang baru ini ada Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad, kemudian juga Tadhkiratun Nas, kemudian juga kitab yang Majmu' Kalami Abi Bakar bin Salib, yaitu yang dianggap Sahih Bugarsik itu. Kemudian juga ada beberapa kitab yang lainnya, sangat banyak sekali itu, di mana ajaran-ajaran mereka itu ternyata sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu artinya berarti bertentangan dengan Nahdlatul Ulama, dan itu mereka doktrinkan di warga NU. Nah ini penyelamatan ini sebetulnya adalah muncul harus dari pengurus NU, harus dari pengurus NU, harus dari pengurus Ansor, harus dari bentengnya adalah Banser, dari Fatayat, dari Muslimat, semua bergerak karena ini membahayakan akidah. Lah dalam akhir-akhir tahun ini diabaikan, sehingga terjadilah satu fenomena yang sekarang ini terjadi, yaitu adalah banyak doktrinasi-doktrinasi yang sudah kadung masuk di warga NU, sehingga warga NU ini masih banyak yang mempercayai cerita-cerita daripada Ba'alwi yang tidak benar itu. Nah ini dua unsur ini yang menurut saya yang harus diperbaiki. Satu adalah unsur tentang kesenjangan warga NU dengan pengurus atau dengan PBNU itu harus diperbaiki ya. Kemudian nomor selanjutnya adalah tidak diabaikannya atau tidak diterapkan, diabaikannya nilai-nilai perjuangan ke-NU-an yang dulu menjadi intisari daripada terbentuknya Nahdlatul Ulama. Masalah akidah, khususnya masalah Wahabiyah itu kan, bukan Wahabiyah saja, pokoknya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, madzhabul arba'ah itu yang bertentangan, dan itu ya kita harus mampu melawannya, dan kita harus mampu membersihkan warga NU dari akidah yang sesat dan syariat, apalagi syariat dan paham-paham doktrin yang tidak benar ya. Lah kemarin itu sudah ada seperti itu. Ketika terjadi masalah Ba'alwi, ternyata PBNU itu bukan mengapresiasi bagaimana warganya, bukan mengapresiasi daripada warga NU-nya, tapi justru melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya kurang bijak dan kurang aspiratif ya, kurang aspiratif terhadap warganya ya. Apalagi
terjadi lagi kasus Wonogiri, itu menambah kesenjangan lagi, itu bertambah lagi. Kemudian juga yang terjadi di Jakarta Timur ya, Jakarta Timur itu juga itu menambah kesenjangan lagi. Apalagi sebelumnya adalah tidak mengapresiasi hasil kajian ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantati, di mana beliau itu adalah kader, termasuk kader terbaik daripada Nahdlatul Ulama. Jadi itu kesenjangan itu harus segera diperbaiki, dan saya yakin mudah-mudahan kita semua harus bergerak, harus bersama, harus berani merubah. Mudah-mudahan kita harus memilih ulama dan kiai yang bisa memperbaiki pimpinan PBNU dan NU yang bisa memperbaiki itu semua di muktamar nanti tahun 2027 juga. Kita mau tidak mau harus. Tapi kalau seumpama kita tidak memilih pemimpin yang tepat, maka kita akan melihat kehancuran daripada Nahdlatul Ulama. Maka dari itu alhamdulillah Allah sudah memunculkan PWI barangkali untuk jangan-jangan, walaupun insya Allah mudah-mudahan kalau NU banyak yang melindungi lah. Maka dari itu kewajiban kita untuk bersama-sama bergerak. Bagaimana kita lihat nanti tahun 2027 ini bagaimana pergerakannya Nahdlatul Ulama ini. Ya, mudah-mudahan terpilih seorang ulama yang memiliki 3 unsur seperti yang diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Satu adalah ilmul ulama, keilmuan ulamanya ada. Nomor 2 adalah siasatul muluk, pandai berpolitik juga. Politik di sini politik kebangsaan. Nomor selanjutnya adalah hikmatul hukama, kebijakan orang-orang pada bijak. Artinya bentuk rahmatan lil alamin di sini. Ya, kita berharap seperti itu aja. Jadi ya pertaruhannya ya muktamar tahun 2027 nanti kita akan terpilih yang jadi PBNU siapa. Makanya mau tidak mau kita harus berani merubah itu semua. Kalau tidak, maka NU akan hancur nanti. NU nanti tidak ada nilainya. Asbahan bila arwah wa suwaron bila ma'an. Pengurusnya ada di mana-mana, banomnya ada di mana-mana, tapi menyelamatkan bangsanya tidak ada kibrat. Tidak bisa menyelamatkan bangsa, tidak mampu menyelamatkan warganya dari doktrin-doktrin baal yang tidak benar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin dia orang. Oke sih. Ya, mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau Sayyid Abdul Halim atau Abdul Azim, benar-benar kita bisa mengikuti jejaknya dan kita menjadi orang yang bisa berpikir, mendapatkan petunjuk Allah melalui ilmu yang kita miliki. Pertama kali kita kewajiban kita sebagai umat Islam utamanya, dan kita harus satu, cinta kepada tanah air dan tempat kita dilahirkan. Contoh beliau khususnya putih lagi tuyuan ini kudu dipertahankan tuyuan, dipertahankan tuyuan. Terus ke atas lagi kita sebagai bangsa Indonesia, kalau dulu beliau-beliau Sayyid Abdul Azim dan para sesepuh kita untuk mempertahankan negara jangan sampai diambil orang lain, dulu melawan Jepang, Belanda pakai tenaga. Karena apapun kita harus wajib membela, bahkan sampai istilahnya darah terakhir netes kita harus pertahankan walaupun kiwoten maidu kita. Sebab ayah saya mungkin sudah sering saya ceritakan, Kiai Mudawafatullah itu pengantin baru mungkin tahun 48 atau berapa itu kan perang Tirno.
Itu. Ini kan apa? Demi mempertahankan bangsa kita. Ojo nanti dijajah, dijaluk londo. Itu zaman dulu adalah zaman penjajahan secara fisik, jajah. Dan kita satu pertama jelas kita harus mempertahankan negara kita dari siapa saja. Cek ono muni contoh harus jelas mawon. Indonesia milik Yaman itulah bukti penjajah. Dan kita dijojoi dongeng-dongeng itu termasuk penjajah spiritual. Ini dulu bangsa kita dijajah secara fisik oleh Belanda, dikeplaki dan sebagainya, setunduk jadi buruh. Ini diangkat Allah derajatnya. Sekarang kita harus mempertahankan, tetap mempertahankan Indonesia. Ojo ngantek dioyok, apalagi ya, jadi sudah tak saya sampaikan dihakoni Indonesia milik Tarim Yaman. Lihat YouTube saya sudah jawab. Itu adalah penjajah. Dan buktinya apa? Alhamdulillah beliau Sayyid Abdul Halim ini iseh tetap orang di Ba'alaweno. Cuman yang ada di Ba'alawikan itu di Ngerang Juwono sing Pakuan itu sudah di Ba'alawikan. Orang satu sampai Ba'alawi, tapi yang jurus kan Rasulullah. Terus yang ngerang itu sing tempat ngerang banyak double itu memang tetap orang dirubah, gak dibalekno. Jadi persane nek tengene ngerang sing disanipun niku tetep dadi tetep sing pun nang Pakuwon jono pun dirubah. Lah inilah alhamdulillah monggo kita Gus-gus nom-nom iki dijogo buyut mbah iku gak ngerti apa buyut mbah tokoh-tokoh kita rawat. Ojo sampai dibalawikan, sebab banyak ya makam-makam yang dibalawikan. Alhamdulillah sudah cara kewenangan kabeh. Pada waktu saya kalau di sini awal saya kan sudah bicara orang yang kiai di sopos sing niwangi Balawi jatuh. Jenengan goleki YouTube jenengan kiai. Alhamdulillah jatuh kabeh. Ngurungkat kabeh. Mun mantep kula kok. Nah sing pengen terus PBN sing rusak. Niku sing angger anu diuber-uber pabrik jalan apa kita pertahankan. Ya. Buktinya jenengan kok isih do orang mikir wong niku nggih. Kenapa wong desa wae sing paribasane wong toyo wis ngerti nah Balawi ku kabehku ya suruh iku. Niki kan kula mboten maidung terang-terangan mohon teranokan. Nah mboten kula terangkan terlindas. Bukti kiai sepuh musana kabeh kepak wae meneng ate nangis. Nah ini namanya penjajah spiritual. Dijojono iki kabeh durah nabi. Nah niku isih husnudon haram niku. Ben DPBN muni ngono. Kemudian yang pun kalau jawab husnudon haram barang hak kalau udah ada bukti jelas betul ada bukti ini kok wis mau husnudon kok lha nek-nek wong cara-cara Jawa niki ana sing hasil tumbas lah niki alhamdulillah dijogo nggih terus kula dindang raden mangaten jurusan kula niku ngeten nggih dadi kula ngatek badam Penjawi nggih tembus ngantek Sunan Karang satu niku putrane Maulana Muhammad Maghribi. Terus Syekh Jumatul jurus paling somboten gini ku tok. Syekh Jumatul teng Samarkand niku gadah termasuk Ibrahim Samarkand teng Maroko gadah putra nikah kali putrane Raja Siti Fatimah niku gadah putra Maulana Muhammad Maghribi. Terus Sunan Karang satu tembus garwane iku Roro sinten iku Kasihan itu ngantos jadi Raden Bondan Kejan putrane Brawijaya V. Jadi termasuk niku jadi dulur karunan
Nggih kula telah Mataram kula melakoni nggih. Nah niku. Tapi nggih insyaallah kula sange jalur alhamdulillah saking ngerang satu selamat. Mung serang-serang sing bagian pun satu nek kok bingung malah sing bener di kok takon wong nyembah kono. Wong saiki ana ora apa-apa yo gawe kuburan kek. Lah kok gumun niku lho wong kok sedhi ana kuburan anyar ditakoki, "Mbah niki kuburan sinten?" Jawab niku naudzubillah sesat menyesatkan. Wis ora bener diarai pun ben dirungokno wong-wong. Ben memangnya kudu barang hak memang kula kan. Yang penting alhamdulillah monggo kita berjuang membela ulama-ulama kita. Masa ulama dilajar ulama Jawa, masa Habib orang gendah kok mulya naudzubillah min. Mari kita junjung martabat orang Habibku kita moto ulama dilecehno kaya meneng kok Syekh Husnuddin iku Husnuddin cap apa ngono lho maksud kula iku. Cap apa? Kalau monggo nak apa jawab kalau monggo kalau Pak Fakih jawab Pondok Sunan Ngerang Pelawangan Kragan. Niku. Wani ini mau mbek dulure tok. Nggih, tenang-tenang yang kula niku. Jadi Husnuddin niku kudu bener-bener ana ngilmune contoh. Beliau ke murid nerangno kita Husnuddin ora baik. Lha wong nggawa gaman mateni wong rampok Husnuddin niku apa ngundo bajangan nak itu gamin. Sapok-pok Husnuddin niku nonton. Ora nguyokno wong. Lah nek wong sing ahli salat Husnuddin niku waline boleh saja. Tapi nek menurut saya kula mboten maido sing gendut napa niku napa umat Allah dan kita juga harus saling menghormati. Nak menawa gendut dadi wong apik ngoten lho. Lah nek kita moto masuk sejarah datang bengi kok Syekh Husnuddin niku naudzubillah mindal bendero PBN itu capopo ngoten lho. Nggih, kula Rembang mboten wong asem kula. Wong Pelawangan. Nggih, mugi-mugi mawon kita sadar kok umpami mboten tesis lan tadina mun remek umat Islam pun kecekel habaib dunya Indonesia wis ngono wae do meneng kabeh monggo kita toh nyawa kita dipaide monggo terserah kita membela sejarah bisa akan membaca. Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Beb, kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian ada pasukan berani mati nggak dimatiin kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Kesian tidak? Kesian tidak? Saya tantang, nih Habib Rizik, tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa. Masuk kampung, keluar kampung, naik gunung. Saudara turun ke lembah. Silakan. Jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan. Kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin dah yang begitu ngotor-ngotorin majelis kita, betul? Nah makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh habaib, ulama, kiai, umaro semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap dayah, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini, lengkap dalilnya secara ilmiah. Ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah baik saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi saudara. Yuk kita bersatu. Terakhir saudara Pak Kenantang. Kepada seluruh umat Islam diserukan. Supaya mensweeping habaib.
cari, kejar mereka, usir dari Indonesia. Wah. Kita ditantangin begitu. Iya. Lawan jangan. Lawan jangan. Apa mereka bilang? Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghabisi habaib. Lawan jangan. Lawan jangan. Tadinya saya nggak mau ikut campur. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Muhammad bin Hussein. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Alwi bin Smith. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tugaskan mantu-mantu saya, jawab mereka, hadapi mereka. Tapi begitu ancamannya sudah nyawa, umat disuruhkan untuk ngepung habaib, bunuh habaib, saudara ngusir habaib, ini nggak boleh dibiarkan, betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tantangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Ibu, Bu, setuju Bu? Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Beb? Kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian. Ada pasukan berani mati, nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Kesian tidak? Kesian tidak? Saya tantang, nih Habib Rizik, tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa, masuk kampung, keluar kampung, naik gunung, saudara turun ke lembah, silakan. Jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan, kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin dah yang begitu. Ngotor-ngotorin majelis kita, betul? Nah makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh, habaib, ulama, kiai, umaro, semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap dayah, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah baik saudara, jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi saudara, yuk kita bersatu. Teman-teman semuanya, hari ini si Rizik tiba di Aceh dan disambut oleh mukibinnya yang segelintir saja, tidak seberapa ya kan. Beda dengan seperti tahun-tahun lalu, mungkin saat saya masih jadi mukibin, itu banyak sekali masyarakat antusias menyambut kedatangan si Imam Cebol, saudara. Tetapi hari ini platform YouTube masih sepi, kemudian ada beberapa channel milik si Kumar Lampung, itu pun biasalah, kalau ada masalah yang kecil yang dilakukan oleh musuh mereka, lawan mereka akan dibesar-besarkan. Kalau ada mereka hal yang kecil, mungkin kurang tenar, kurang viral, mereka besar-besarkan. Disambut oleh ulama Aceh gitu. Ulama Aceh siapa? Si Wahidin. Wahidin itu ulama mukibin, ulama FPI, bukan ulama Aceh. Lu pikir orang semua nggak tahu dagelan-galian itu? Orang udah pada cerdas, udah pada pinter gitu. Nah, si Wahidin, si satu lagi siapa namanya, si Muslim At-Tahiri, itu bukan ulama Aceh, saudara. Aduh, gacau-gacau. Itu ulama FPI, ulama Akibin, saudara. Ulama Akibin. Mau marah-marah sendiri, mau ngamuk-ngamuk sendiri, silahkan gitu. Mau kowar-kowar, silahkan.
Cuman yang saya perhatikan di sini adalah antusias dari masyarakat seluruh Indonesia, tidak hanya di Aceh, dalam mendukung dikembalikan 4 pulau yang ada di Aceh Singkil ya, Kabupaten Aceh Singkil. Itu yang saya perhatikan, antusias masyarakat, dukungan masyarakat, bahkan masyarakat Sumut sendiri antusias sekali dalam mendukung untuk dikembalikan pulau milik Aceh, saudara. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat TJ semuanya, buat seluruh netizen, buat seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam mendukung dikembalikannya pulau di Aceh. Coba lihat, saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh perwakilan rakyat yang ada di Aceh, baik DPR RI, kemudian DPD, ya, DPD Republik Indonesia, bahkan dari beberapa kalangan, bahkan gubernur sendiri gitu. Saya melihat pernyataan dari gubernur yang sangat santai sekali. Saya maklumi, gubernur kita, gubernur Aceh, mantan Panglima Gam itu, beliau itu sangat, mungkin hampir tidak pernah berkoar-koar, hampir ya. Beliau tidak suka berkoar-koar, kemudian beliau sangat berhati-hati dalam berbicara, selain dari memang beliau bukan ahli dalam dunia bacot ya. Beliau hanya mengatakan, kita santai aja, itu pulau milik kita. Santai aja, nggak usah gerasak-gerusuk gitu. Ini yang sibuk si Rizik, fitnah sana, fitnah sini, ngajak orang benci sana, ngajak orang benci sini. Kalian nggak bisa lihat hal yang seperti itu. Dia yang sibuk. Kalau istilah leluhur kami, kasibuk mak bidan ngaureng melahi, sibuk mak bidan atau sibuk dukun beranak daripada yang mau ngelahirin gitu. Biasanya kan yang sibuk yang mau ngelahirin, aduh sakit saya kontraksi kan begitu. Ini kok si Rizik yang paling sibuk gitu. Kemudian kibin-kibinnya ketika TJ nggak caci sana nggak caci sini, tuh TJ pulau di Aceh diambil, ente kok diam aja terus, gue harus salto gitu, harus guling-guling gitu, harus seperti Rizik sampai muka penyok begitu, fitnah orang, caci maki orang gitu, nggak perlu saudara. Aduh, gubernurnya kok ke Arab-Araban, apakah habai? Bukan. Kalau kalian datang ke Aceh, hampir semua masyarakat Aceh kecuali saya mukanya ke Arab-Araban, ke India-Indiaan. Mungkin di tempat kalian yang begitu kan congornya Habib doang gitu. Ya Kibin ya, mualim itu bukan habaib. Nggak usah kalian jilat.